Pada tahun 1971, Jakarta mengalami gelombang besar urbanisasi atau banjir pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini terjadi karena banyaknya penduduk dari wilayah pedesaan yang pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Urbanisasi ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat di Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis Indonesia pada masa itu, terutama di era pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, pemerintah Orde Baru meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Hal ini mendorong pembangunan infrastruktur, industri, dan berbagai proyek pembangunan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Jakarta menjadi magnet bagi penduduk dari berbagai daerah yang berharap mendapatkan pekerjaan di sektor industri, konstruksi, atau jasa yang berkembang pesat. Banyak pendatang yang datang ke Jakarta berasal dari wilayah pedesaan yang perekonomiannya masih tertinggal. Kesenjangan ekonomi antara kota dan desa menjadi faktor pendorong utama urbanisasi, di mana masyarakat desa melihat kota sebagai tempat dengan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah Orde Baru mulai menyadari tantangan dari urbanisasi yang tidak terkendali dan mencoba menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah melalui program transmigrasi yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari Jawa dan Jakarta ke wilayah luar Jawa yang masih kurang berkembang, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, pemerintah juga berusaha meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Pada akhirnya, banjir pendatang di Jakarta pada tahun 1971 menandai awal dari tren urbanisasi yang terus berlanjut hingga sekarang, menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota terbesar dan terpadat di dunia, dengan berbagai masalah perkotaan yang kompleks. Pada dekade 1970-an, Jakarta mengalami pertumbuhan populasi yang pesat, yang berkontribusi pada ledakan populasi gelandangan dan pengemis di kota tersebut. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi kota-kota besar lainnya di Indonesia juga mengalami masalah serupa, meskipun Jakarta sebagai ibu kota menjadi sorotan utama. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan melonjaknya populasi gelandangan di Jakarta pada masa itu. Salah satu penyebab utama meningkatnya populasi gelandangan di Jakarta pada dekade 1970-an adalah urbanisasi besar-besaran. Pada era Orde Baru, pemerintah di bawah Presiden Soeharto memusatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di kota-kota besar, terutama Jakarta. Hal ini menarik banyak penduduk dari pedesaan untuk pindah ke kota-kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, banyak dari mereka yang datang tanpa keterampilan atau modal yang memadai, sehingga tidak mampu beradaptasi dengan kerasnya kehidupan di kota. Migrasi besar-besaran dari pedesaan ke perkotaan ini, yang dikenal sebagai urbanisasi, mengakibatkan melonjaknya jumlah penduduk Jakarta dalam waktu singkat. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan perumahan memaksa sebagian dari mereka untuk tinggal di jalanan dan menjadi gelandangan. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal atau bahkan menjadi pengemis karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada dekade 1970-an, meskipun pemerintah Orde Baru mengklaim berhasil dalam pembangunan ekonomi melalui program-program seperti Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, kemiskinan tetap menjadi masalah yang signifikan. Ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin semakin lebar, terutama di daerah perkotaan. Program pembangunan yang terpusat di Kotako.
Pada dekade 1970-an, Jakarta mengalami pertumbuhan populasi yang pesat, yang berkontribusi pada ledakan populasi gelandangan dan pengemis di kota tersebut. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi kota-kota besar lainnya di Indonesia juga mengalami masalah serupa, meskipun Jakarta sebagai ibu kota menjadi sorotan utama. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan melonjaknya populasi gelandangan di Jakarta pada masa itu. Salah satu penyebab utama meningkatnya populasi gelandangan di Jakarta pada dekade 1970-an adalah urbanisasi besar-besaran. Pada era Orde Baru, pemerintah di bawah Presiden Soeharto memusatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di kota-kota besar, terutama Jakarta. Hal ini menarik banyak penduduk dari pedesaan untuk pindah ke kota-kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, banyak dari mereka yang datang tanpa keterampilan atau modal yang memadai, sehingga tidak mampu beradaptasi dengan kerasnya kehidupan di kota. Migrasi besar-besaran dari pedesaan ke perkotaan ini, yang dikenal sebagai urbanisasi, mengakibatkan melonjaknya jumlah penduduk Jakarta dalam waktu singkat. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan perumahan memaksa sebagian dari mereka untuk tinggal di jalanan dan menjadi gelandangan. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal atau bahkan menjadi pengemis karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada dekade 1970-an, meskipun pemerintah Orde Baru mengklaim berhasil dalam pembangunan ekonomi melalui program-program seperti Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, kemiskinan tetap menjadi masalah yang signifikan. Ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin semakin lebar, terutama di daerah perkotaan. Program pembangunan yang terpusat di Kotako. Pada awal tahun 1980-an, program transmigrasi di Indonesia dijalankan secara besar-besaran oleh pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Program ini bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali, dan Madura dengan memindahkan penduduk ke pulau-pulau yang lebih jarang penduduknya, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Diharapkan, dengan meratakan persebaran penduduk, ketimpangan sosial ekonomi dapat dikurangi, dan wilayah-wilayah baru dapat berkembang secara ekonomi dan infrastruktur. Program transmigrasi pada masa ini berupaya mengurangi kepadatan di pulau-pulau yang mengalami ledakan penduduk, serta mengatasi masalah kemiskinan dengan memberi kesempatan bagi keluarga untuk mendapatkan lahan pertanian baru. Sasaran utamanya adalah keluarga berpenghasilan rendah dan petani dari daerah yang padat, terutama di Jawa. Pemerintah berharap bahwa program ini akan membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan membuka lahan-lahan baru untuk pertanian. Penduduk yang bersedia bertransmigrasi diberikan lahan untuk digarap, perumahan sederhana, dan paket kebutuhan dasar untuk beberapa bulan pertama. Selain itu, mereka mendapat pelatihan tentang teknik pertanian modern agar dapat memanfaatkan lahan yang baru dengan baik. Pemerintah juga memberikan bimbingan teknis serta peralatan dan bibit tanaman untuk membantu para transmigran bertahan hidup dan mengembangkan usaha pertanian mereka. Program transmigrasi awal tahun 1980-an telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan wilayah di luar Jawa, terutama di Sumatera dan Kalimantan, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat ekonomi baru. Namun, efek lingkungan dari pembukaan lahan baru untuk transmigrasi, termasuk deforestasi dan kerusakan ekosistem, menjadi perhatian di kemudian hari. Meski menuai kritik, program transmigrasi ini tetap menjadi salah satu kebijakan besar Orde Baru yang memengaruhi tata ruang penduduk dan pembangunan wilayah di Indonesia. Pada dekade 1970-an, meskipun perhatian internasional terhadap masalah polusi udara di Jakarta belum seintensif seperti saat ini, polusi udara sudah mulai menjadi isu penting di kota tersebut. Peningkatan pesat jumlah penduduk dan kendaraan bermotor di Jakarta,
yang sejalan dengan proses urbanisasi dan industrialisasi, mulai menciptakan masalah kualitas udara yang serius. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menarik perhatian dunia, terutama dalam konteks pertumbuhan kota-kota besar di negara berkembang yang mengalami masalah serupa. Pada dekade 1970-an, Jakarta mengalami ledakan populasi yang sangat pesat akibat urbanisasi besar-besaran. Banyak penduduk dari desa-desa di seluruh Indonesia bermigrasi ke Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini tidak hanya meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan perumahan, tetapi juga memperburuk kualitas udara, karena aktivitas manusia yang meningkat. Dengan urbanisasi ini, sektor transportasi menjadi salah satu kontributor utama polusi udara. Penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor meningkat tajam, sementara transportasi umum masih belum memadai untuk menampung jumlah penduduk yang besar. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dan peningkatan emisi gas buang dari kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di Jakarta. Regulasi lingkungan di Indonesia masih sangat minim, dan kesadaran akan dampak negatif dari polusi udara belum sepenuhnya berkembang. Pemerintah Indonesia pada waktu itu lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan industrialisasi, dan aspek lingkungan seringkali diabaikan. Banyak industri dan pabrik tidak menerapkan standar emisi yang ketat, sementara pemerintah juga belum mengeluarkan kebijakan yang memadai untuk mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi. Selain itu, sistem transportasi umum yang kurang memadai memaksa masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi, yang semakin memperparah masalah polusi.